Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan reseptor dalam tubuh kita ini. Ya, reseptor itu kayak key and lock. Jadi ada kuncinya, ada gemboknya. Ada kuncinya, ada gemboknya, gitu. Reseptornya sudah built in di sini. Gitu loh pemahamannya. Maka yang dibutuhkan adalah asupan dari luar untuk mengaktifasi mereka itu. Jadi yang reseptor tadi itu dia butuh bahan baku, dan semakin bagus bahan bakunya, semakin berkualitaslah diri mereka atau tubuh manusia tadi. Gitu. Bahan baku mereka apa? Asam amino namanya salah satunya. Enzim itu bahan bakunya asam amino. Protein ya juga bahan bakunya asam amino. Jadi secara umum nanti kalau reseptor ini mau dimasukin atau dia mau bekerja dengan baik, maka kasih bahan baku yang tepat. Bahan baku yang tepat untuk mereka apa? Di semua sistem itu, harus sekarang bahan bakunya saya sampaikan tadi, bahan baku yang paling tepat namanya asam amino. Dan asam amino yang terbaik yang ada pada buminya Allah ini ada pada satu produk namanya madu. Dan enzim bahan bakunya asam amino. Jadi enzim itu sebenarnya sudah build up di sini. Sudah ada dia. Dia cuma butuh bahan baku aja. Makanya dalam surat Abasa, kalau pernah Anda baca tentang tulisan saya dan itu jadi dapat dari guru saya juga, bahwa kalau ceritanya sekarang mau mengasup asam amino lebih banyak, maka isi piring kita 4/6-nya sayur, buah, dan biji-bijian. Karena asam amino di situ. Ya, asam amino di situ. 4/6-nya ada sayur dan buah, 1/6-nya adalah biji-bijian. Baru 1/6-nya lagi masuk protein. Tapi sayurannya bukan sayur nangka yang di rumah makan itu. Sayur itu, ya, dia harus bukan harus sih, untuk dia memberikan efek chelation, maka Anda rebus dia. Rebus dia dalam satu air, tambahkan dengan kayak misalkan sini kan ada kunyit nih. Ini ada kunyit, kemudian ada apa? Serai. Anda ambil daun, misalkan ada air gitu kan, Anda potong-potong kunyit ini dan Anda kasih serai, kasih lengkuas, kasih jahe, dan kasih salah satu daun yang sangat baik yang biasa dipakai sama orang-orang India kalau masak, namanya daun kari. Daun yang salah satu daun yang sangat tinggi Fe-nya, besinya. Ya. Terus nanti kunyitnya, jahenya, kapulaganya, daun karinya Anda rebus semua, kasih jahe, lalu dikasih santan yang tidak dipanaskan, tapi santannya Anda peres pakai air kelapa. Kebayang? Jadi santan itu sehat, asal jangan dipanaskan. Jadi kalau mau bikin kari, bikinlah kari yang santannya jangan dipecah dengan pemanasan, rusak dia. Maka jahenya ada, kapulaganya ada, bunga lawangnya ada, cengkehnya ada, kunyitnya ada, daun karinya ada, daun serainya ada. Kemudian dikasih santan tadi itu akan jadi penyubur kandungan yang luar biasa. Namanya apa? Kari. Kari kan jadi kari. Nah, India kan banyak penduduknya. Karena spermanya bagus. Di sana orang India makan gorengan, tapi gorengan dikasih bumbu, nggak kayak di sini. Di sini kasih apa? Kasih apa? Cabai, micin. Maka jadilah generasi rasa. Ya, maunya semua pakai rasa, dan rasanya sintetik lagi buatan. Padahal apa susahnya bikin penyedap alami? Gitu. Jadi yang diasup sudah hilang asam aminonya, ya, nggak ada enzimnya atau bahan baku enzimnya, sehingga ketika tubuh masuk dengan makanan-makanan yang tidak sehat tadi, tubuh minta waktu sebentar untuk merefresh badannya.
dan muncullah namanya tidur. Betul? Sekarang saya tanya, kenapa orang habis makan nasi yang itu tuh jadi tidur? Bukan karena banyak lemak tapi karena makanan yang dimakan tadi bahan baku buat enzimnya sudah nggak ada. Nasinya sudah nggak ada bahan bakunya. Karena nasi itu sebenarnya bahan baku enzimnya atau bahan terbaik itu justru malah ada pada seratnya, ada pada kulitnya. Nasi itu kan nasi putih, tapi yang makan kulitnya siapa? Ayamnya nggak kena osteoporosis, nggak kena diabetes, manusianya kena. Nggak mau belajar dari ayam. Dari zaman dulu ayam kampung sehat-sehat terus dia, kecuali ayam kampung yang sudah pindah ke kota. Maksudnya pindah kota tuh dia nggak lagi makan makanan yang asli gitu loh, kan gitu. Jadi ada enzimnya. Maka beda ceritanya kalau Anda makan nasi yang penuh gulai, penuh santan tadi, beda ceritanya reaksi badan dengan Anda makan sayur dan buah. Beda, nggak ngantuk kita. Kenapa? Ada bahan baku di situ, ada asam aminonya. Maka lihat dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada kita, kalau mau makan sesuatu, makanlah buah terlebih dahulu sebelum makan beratnya. Kan petunjuk Al-Quran begitu. Kita kan kebalik. Makan buahnya kapan? Setelah makan. Dan disebut dengan gaya dessert. Pencuci mulut. Cuci mulut itu pakai air, bukan pakai buah. Ya. Jadi banyak keliru kan, banyak keliru. Contoh ini juga sama, tempe. Tempe itu protein. Protein pada suhu 55 derajat Celcius sudah mulai bermasalah. Sudah mulai hilang. Karena tempe itu sehatnya luar biasa. Anda pernah ketemu kimchi yang digoreng nggak? Kimchi digoreng nggak? Kalau digoreng mah rusak lah kimchinya. Orang di situ ada biotiknya kok, ada probiotik di situ. Probiotik kena panas ya rusak. Gitu loh. Maka makan tempe itu yang tempenya mentah. Mentah sebenarnya bukan mentah juga. Tempe yang dibikin kayak begini kedelai sudah direbus. Kita aja bahasa kita mentah karena nggak digoreng. Ya kan? Jadi makan tempe sama madu. Pagi-pagi sarapannya itu. Salah satunya atau bikin bubur ayam. Pakai apa? Bukan, pakai alpukat. Alpukat dikerok, yang joran-jorin, di mixer sedikit atau gitu kan. Nanti Anda kasih suiran kurma. Itu bubur ayamnya kita. Sehat nggak? Murah nggak? Murah lah. Bubur ayam sekarang berapa? Rata-rata ya 5, 7 ribu, 10 ribu lah. Anda beli alpukat satu cukup kok. Belum? Cukup. Tambahkan tempe sedikit sudah dapat protein, sudah dapat lemak, sudah dapat asam amino. Kenapa nggak mau ngerjain itu? Belum tahu. Baik sangkanya belum tahu. Ya, maka diubah. Kasihan pemerintah kita. 1 tahun 140 miliar ya beli obat TBC. 1 tahun. Itu baru 1 obat. Ini belum jadi efek sampingnya. Ya, padahal negeri kita nih 350 tahun kita dijajah Belanda. Ini dijajah apa? Rempah. Rempah. Ini kan dijajah. Kenapa banyak orang yang sakit-sakitan zaman sekarang? Karena mereka jauh dari rempah, mereka jauh dari rimpang, mereka jauh dari sayur, mereka jauh dari buah. Yang dimakan kebanyakan makanan-makanan yang menyenangkan rasa mereka. Gitu. Betul kan? Akhirnya apa? Sakit-sakitan. Dan kalau mobil itu mau bermasalah, dia ngasih tanda dulu. Tiba-tiba di starter nggak bisa. Sama pagi-pagi tiba-tiba membangun susah. Starter nggak bisa. Keberatan karena malamnya ngapain? Makan nasi goreng. Kan gitu kan? Makanya kalau bahasa Inggrisnya ini ala-ala saya gitu kan. Bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast. Breakfast itu kan fast yang di break. Kan puasa kita malam kan. Maka sebelum tidur itu bahkan disebutkan dalam hadis jangan makan. Hadisnya begitu. Kalau mau makan jangan sampai langsung tidur habis makan. Jalan dulu setengah jam kita di sini. Perintahnya begitu. Kalau enggak apa? Dia akan fermented, dia akan fermentasi makanan tadi. Balik-balik ketika bangun pagi-pagi harusnya bagian-bagian dalam tubuhnya bersih-bersih segala macam, tapi karena ada makanan masuk, dia nggak bersih-bersih, malah kerja lagi. Ya.
Maka Allah menciptakan, kalau saya tanya Anda semua, lebih milih makan atau tidak makan? Pasti milih makan, saya pun milih makan. Karena makan bagian dari nafsu kan. Karena Allah Maha tahu kita dan Allah jauh lebih tahu dari kita, kebutuhan kita, maka Allah ciptakan kondisi untuk manusia tidak makan, namanya puasa. Itu coba ceritanya. Lihat, kalau saya pernah bahas itu kan, ada bayangan kalau seandainya kita ngikutin pola ini aja, berapa banyak dana atau anggaran kesehatan kita bisa save, kita bisa hemat. Senin Kamis 2 kali 4 8. Ayamul Bid 13, 14, 15. 8 sama 3 udah 11. Tanggal 17-nya, tanggal 19-nya, atau tanggal 21-nya berbekam. Apa itu gak skenario? Skenario loh itu. Disuruh puasa dulu, disuruh berbekam. Bagian tubuh kita ini yang paling banyak terekspos dengan polutan apa? Kulit. Maka bekam itu di kulit. Puasanya urusan sama kolbu. Fisik itu ngikut aja. Maka puasa tuh jangan banyak makan. Ya, kalau cerita tadi maka Nabi menganjurkan apa? Ketika berbuka puasa, cerita breakfast tadi maka Nabi makan kurma. Maka pagi-pagi ketika Anda bangun tidur, yang Anda makan apa? Minum air putih dulu. Itu yang pertama. Atau kalau enggak, Anda makan buah. Nggak cocok pagi-pagi itu kita makan yang berat-berat. Kenapa? Karena tubuhnya habis istirahat. Gitu lah. Jam 4 bangun, jam 5 bangun, tiba-tiba langsung makan, bubur ayam, nasi goreng, mie goreng, bla-bla segala macam, capek dia. Akhirnya apa? Ngantuk. Dan tubuh kalau sudah bermasalah, dia ngasih tanda. Tandanya apa? Keluhan. Anda yang sudah mulai ngikutin apa yang saya sampaikan, coba lihat. Mulai berkurang sendiri keluhan-keluhannya, coba. Satu persatu hilang. Pusing sudah mulai hilang dan tidak lagi menyalahkan musim. Yang sekarang apa suka nyalain musim? Musim hujan, batuk pilek. Ya, musim panas, demam, macamnya nggak ada yang benar musim. Rambutan disalahin, mangga disalahin, klengkeng disalahin, nggak ada. Padahal itu Allah yang menciptakan semua kan. Ya. Kalau udah ngikutin ritmenya alam ini, waktunya tidur, waktunya makan, waktunya puasa, selesai. Waktunya malam.